Oke, langsung saja ya. Menurut kamu, ajaran Muhammad itu baik nggak sih? Totalitas baik dan benar, bos. Itu memang ajaran dari Tuhan pencipta alam. Saya tanya, kamu yang nyambung dong, dari tadi nggak nyambung. Ajaran Nabi Muhammad itu baik nggak? Jelas baik, terbaik. Oke, tolong tunjukkan. Sebentar ya. Tolong tunjukkan contoh perbuatan baik Nabi Muhammad kepada sesama manusia. Ada nggak? Loh, ingat ya, Rasulullah, contoh perbuatan baik. Dia suka menolong nggak sama manusia yang lain? loh, gini loh bos. Sebelum Rasulullah dijadikan Rasul, umur berapa itu? Sekitar 40 lah. Itu masa hidupnya sudah terkenal jujur dan amanah, bos ya. Di mana tertulis dia jujur dan amanah itu? Kamu tahu dari mana? Dalam sejarah Nabi. Ya, sejarah gitu apa ya namanya? Ya, sejarah Rasulullah, bos. Ya, di mana? Kamu baca di mana? Kan ada itu. Nggak tahu. Nabi. Ayo, kamu baca di mana? Kita buka sama-sama. Nah, kalau kitab ya dulu saya pernah madrasah dulu, bos. Ada keterangan seperti itu. Iya, kalian kan sudah dibilangin. Kalian boleh bernarasi, harus ada dasarnya. Karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Terus ini ruang publik, ya, yang dimana banyak iman di situ. Ya, dengar ya. Terus dalam segi sekali lagi, ada dasarnya nggak tertulis di mana yang kamu sampaikan itu? Loh, di tarik Islam, bos, sejarah Rasulullah, bos ya. Iya, di mana? Bukunya apa namanya? Kita buka. Dulu madrasah ya, bos, sudah lupa sudah. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen pendatang baru, yaitu seorang murtadin, yaitu Aisyah Princess, dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Congor, saya membacakan dalil. Jadi bantah dalil saya dengan dalilmu. Nah, kalian memang nggak pernah punya dalil. Oke. Ya, nih, kami meneruskan jejak ya mereka dengan ya Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kalian mau dipilih dari api neraka itu sebagai orang yang bertakwa, salah satunya ini, kalian harus menjalankan Injil dan Taurat. Ini kata Allah, bukan saya. Dan saya tidak membacakan tafsirnya. Ya, apakah kalian salah satu orang yang bertakwa? Pertanyaannya, kalian sudah jalankan Injil dan Taurat enggak? Salah satu ya disebut orang bertakwa seperti Al-Maidah 46 ini. Ini perkataan Allah. Dan sayangnya ini tidak pernah disiarkan waktu pengajian, waktu Jumatan. Kalian aja gak mau jujur sama diri kalian sendiri. Dulu saya juga kayak kalian. Ya, kalian jujur sama diri kalian sendiri. Kalian pernah baca nggak sih ayat-ayat ini? Itu dulu. Nah, kalau kamu bilang saya nyerocos, kamu naik dong. Bantah cerocosan saya dalil ini. Kan nggak berani. Ya. Saya bacain Quran, bukan asal omong saja. Saya juga nggak minta orang yang antri. Ya, saya nggak minta kalian percaya atau tidak, terserah kalian. Kalian mau percaya Quran atau enggak, itu urusan kalian. Ya, cuman sayangnya kalian tidak pernah tahu dan tidak pernah jujur. Kalian tidak pernah baca ini. Kita naikin satu ya kak ya. Oke, asal yang nggak kesurupan kesetanan, dalil-dalil saya itu harus disangka dengan dalil, bukan untuk menjelaskan. Silakan host. Oke, Ikro, selamat pagi Kristen Islam. Assalamualaikum. Islam, alhamdulillah. Sebentar. Oke, sebelum kita ke tema, kamu tahu ini Komal Kristen nggak? Tahu. Oke. Sudah lama kamu jadi Islam sampai hari ini berapa lama?
21 tahun. 21 tahun menjadi Islam, pengikut Muhammad? Iya, kenapa? Oke, kamu baca nggak ya peraturan dan perintah-perintah Nabi Muhammad? Insya Allah saya baca. Oke, tapi kamu melakukan nggak itu perintah-perintah Nabi Muhammadmu? Sholat, Sebentar, Ya, kamu biasa. melakukan nggak perintah-perintah Nabi Muhammadmu? melakukan lah. Sholat. Tapi beberapa ya. detik yang lalu kamu tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad. Gimana tuh? Kamu tahu nggak ada perintah Nabi Muhammad? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir atau non-Islam. Itu perintah loh. Ya kan Bu, di sini saksinya bukan orang Kristen Saya semua. tanya, kamu tahu nggak ada perintah itu? Dan kamu tadi kan di atas saya langsung kunci. Kamu tahu nggak ini komal Kristen? Sekarang gini, Tahu. jujur. Makanya saya cuma butuh yang jujur ya sebelum kita ke tema. Kamu pernah tahu nggak perintah yang tertulis dari nabimu? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non-Islam. Pernah tahu Dari nggak mana itu dulu? Ibu tahu Hah? kayak gitu? Loh, kamu katanya pengikut Muhammad. Kamu dengan PD-nya mengikuti Muhammad, tapi kamu Kan nggak Ibu tahu yang ngasih perintahnya. pernyataan. Ibu yang Bukan ngasih pernyataan. Lah terus perintah itu apa? Kamu nggak tahu kan? Makanya Saya kamu nggak tahu, makanya saya minta makanya kamu banyak belajar. Oke, host tolong dibukakan host. 2 dalil saya punya. Kamu ngaku-ngaku perintah pengikut Muhammad tapi nggak tahu perintahnya gimana sih? dalilnya dari mana? Oke, 1 dalil dulu. Tafsir, Tolong host Quran, dibuka. apa di Sebentar. Lo perintah Muhammadmu ada di mana memang? Saya tanya, perintah-perintah Muhammadmu ada di mana? Coba saya tanya dulu. Hadis. Nah, gitu ya. Oke, dalil pertama ya. Tolong host dibacakan. Shh, kamu diem dulu, kamu tenang karena kamu nggak tahu. Ingat ya, kamu tidak pernah tahu dan saya tidak butuh kamu menjadi ahli tafsir setelah dalil saya buka. Oke, Musnad Ahmad 9539, tolong dibacakan. Kamu juga buka, siapa Ikram? Kata kamu pengikut Muhammad. Gimana Iya, lagi ngaku-ngaku buka. pengikutnya tapi nggak tahu perintahnya? Tolong Hadis dibuka. ya, hadis. Ya hadis lah. Perintahnya bagindamu ada di mana memang kok nggak di hadis? Ini emang Kristen semua ya, saya tanya. Ah, nggak usah panik. Tadi kamu sudah mengakui kok. Kamu ngaku-ngaku pengikut Muhammad nggak tahu ajarannya gimana sih? Saya kira ini enggak Kristen semua. Sudah jangan panik, jangan bohong. Coba dibacakan bang. Ini dalil pertama. Saya bohong. punya saya punya 4 dalil itu yang menyatakan itu. Benarnya ya bohong. Dicatat, Ikram. Jangan sok-sokan ngaku pengikutnya tapi nggak tahu ajarannya. Silahkan, kalau mau framing silahkan. Kok framing? Musnad Ahmad 9539. Kamu lihat ini, kamu baca saya framing congor saya atau otakmu yang tumpul itu. Iya, otak saya tumpul. Ya Gimana iyalah, tuh, ngaku-ngaku tapi nggak tahu ajarannya gimana. Kalau ngaku aja orang gila juga bisa ngaku-ngaku, ya? Iya. Nanti habis ini bahas ke topik yang tadi ya. Iya. Oke. Dan kamu harus tarik minta maaf ke saya kalau saya framing, ya. Saya cuma butuh itu, karena congor saya ini congor berdalil, ya. Bukan kayak kamu tukang fitnah. Lah, saya pernah apa, Bu? Udah kamu bilang saya framing? Hah? Ibu mau ngarahkan saya mau kemana ini? Mau ngarahkan saya ke ajaran saya tidak tahu ajaran Nabi saya kan gitu kan? Lah, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak ada perintah? Bang Rizal bisa dibukain nggak? Kamu tahu nggak ada perintah itu? Hah? Apa namanya nih? Ya, tapi kan ini bukan Kristen doang. Abang yang di atas Kristen apa Islam? Alah, jangan alasan. Ayo baca. Lah, tuh kan. Gimana Tuh, nge-framing kalau kan. segini caranya? Kamu tadi sudah saya tanya, kamu tahu nggak ini komal Kristen? Iya tahu. Semua mendengarkan, guys. Ya, Ada saudara saya yang di atas. ya. Kamu sudah nggak pernah tahu, ngaku-ngaku pengikutnya, nggak pernah baca, sok-sokan dibilang memfitnah saya framing. Bisa nggak? 2539 9539. ke Google-nya ini susah bener. Dia tidak mau menunjukkan dia sekarang nih anunya nih. Aduh. Nah, nggak ada di. Atau yang ini aja, Abu Daud 4529. Oke lah, diganti dulu. Abu Daud 4529. Dalilnya bukan Saya- cuma satu itu, ajaran bencinya dari Bagidinmu itu.
Yang sayangnya kalian ngaku-ngaku pengikutnya nggak pernah baca perintahnya, kan lucu. Nih aja. Oke, ini aja. Ini kelihatan nih. Oke. Dengarkan baik-baik, siapa namamu? Ini ya. Nih. Aku bersama bapakku keluar menuju Syam. Saat melewati gereja yang di dalamnya banyak orang, terdapat orang-orang Nasrani. Mereka rombongan yang bersama kami mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani tersebut. Maka bapak pun berkata, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka jika kalian bertemu di jalan tuh. Tuh. Ini Ayo, jalan. kamu minta maaf dulu, bilang saya framing. Ini framing? Hah? Emang arti salam itu Toro. nggak baik? Ya, kamu sudah memfitnah padahal kamu nggak tahu apa-apa. Katanya ngaku-ngaku pengikut Muhammad, tapi ajarannya nggak tahu. Gimana sih? Gimana sih kita mau bahas tentang yang lainnya? Wong kamu nggak punya ilmu. Baru awal aja kamu nggak tahu. Kok wak. Ngaku-ngaku nih pengikutnya. Kalau saya malu ngaku pengikutnya, nggak pernah tahu ajarannya yang tertulis. Ya, bukan level saya kamu. Panggil ustadzmu. Di awal aja kamu udah nggak tahu, nggak bisa menjawab, apalagi masuk ke dalam itunya, pasti kamu bertakiyah. Jadi teman-teman di bawah, kalian boleh bernarasi, kalian boleh menyanggah dalil-dalil saya tadi, tapi pakai dalil, bukan kalian mau menjelaskan, kalian bukan ahli tafsir, kalian bukan ini loh orang kemenak, ya, nggak bisa, ya. Kalian siapkan dalil sanggahan, itu yang saya mau. Saya orangnya begini. Ya. Kalau kalian cuma mau menjelaskan itu untuk apa? Saya sendiri tidak baca tafsir dari Kemenak itu. Saya kan nggak bacain tafsirnya. Gitu loh. Ya. Tidak ada kesempatan untuk ya bertakiyah buat sama saya. Kalian boleh menjelaskan asal ada data pembanding. Nah, itu yang benar. Ya. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, ditanyain kamu sudah melakukan dan menjalankan, ya gitu. Lah kok berapa yang detik yang lalu, kenapa kamu nggak jalanin perintahnya? Yang mana? Kan di awal saya tanya, begitu kamu assalamualaikum, saya tanya, kamu tahu nggak ini Komal Kristen? Ya, nah itu kan sudah saya kunci itu. Jadi kalian nggak bisa alasan lagi, oh saya kira di atas tadi gini, nggak ada. Ya, nggak ada. Maaf ya, 4 tahun ya ini, saya di TikTok, saya sudah mengamati dan saya berhadapan sama saya itu tahu saya. Ya, saya tahu. Jadi masuknya saya harus dari mana, saya tahu. Ya. Memang cuman beberapa orang yang memang kondusif. Saya tuh yang penting jujur, saya nggak pernah tahu Bu. Saya nggak pernah tahu Mbak. Saya nggak pernah tahu Nek. Itu mendingan daripada sok-sokan. Oh jelas dong saya pengikutnya. Baca nggak perintah-perintah? Iya baca. Kan gitu. Ya. Nggak usah langsung ke tema aja, kamu nggak di awal sudah gugur. Terus mau dapat apa saya? Dan saya yakin kamu nggak akan membantah dalil saya yang di awal. Itu yakin saya. Gitu loh. Ya. Karena kalian juga lama-lama harus pinter dong. Oh iya ya, kalau masuk ke komalnya Oten itu harus punya dalil. Bukan kamu membantah seperti kamu mengcopy paste ceramah-ceramah ustadzmu itu yang nggak. Di Islam kan nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu. Yang penting kata-kata indah, masuk akal, udah disampaikan. Ya, jadi saya temukan bagaimana saya mengikuti junjungan yang mengajarkan tidak ada toleransi. Apakah itu yang kalian didoktrin? Dulu saya juga didoktrin. Islam itu damai. Islam itu indah, bohong. Junjungannya aja ngajarin membenci itu tadi. Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kafir atau non-Islam. Kalau kamu ketemu di jalan, persempitlah jalannya loh.
Itu ajaran kebencian nggak? Kebencian. Dalilnya bukan cuma satu itu. Ya. Sahih Muslim, Abu Daud, Musnad Ahmad loh. Itu namanya ajaran perintah Muhammad, perintah Rasulmu. Ya, terus kalian mau bilang Islam itu indah, Islam itu toleransi, bohong. Ya, bohong. Ya. Makanya kalian tunjukkan naik ke atas bahwa Islam itu toleransi kepada sesama. Ada nggak? Nggak ada. Justru Nabi Muhammad, Rasulmu, junjunganmu, panutanmu mengajarkan jangan pernah memberi salam, persempitlah jalannya. Itu jelas kok dalilnya. Kalian harus menyangga dalil itu dengan dalilan, oh Muhammad ya bertoleransi kepada umat sesama. Mana? Saya punya banyak dalil bahwa Muhammad memaksa orang masuk Islam. Ya, makanya paman-pamannya nggak mau diajak masuk Islam karena pamannya tahu bahwa kelakuannya ponakannya ini itu tadi, ya pamannya sendiri nggak mau, paman yang kesayangannya sendiri Abu Thalib nggak mau sampai akhir hayatnya di tangannya Nabimu tuh nggak mau, ya. Saya dengarkan lagi ya, kalian ini gimana sih? Mengikuti tapi nggak pernah baca, nggak pernah tahu ceritanya, ya. Pamannya sendiri nggak mau ngikutin ponakannya karena pamannya tahu siapa ponakannya, ya. Ayo. Kita naikkan lagi Kak ya, banyak yang ngantri ternyata. Silakan, tapi yang itu ya, ingat ya. Yang penting bantah itu pakai dalil, bukan begini maksudnya, begini saya jelaskan, nggak ada. Jangan menerangkan, harus bantah dengan dalil. Halo Harjono, Islamis Kristen. Harjono, Islam Kristen. Harjono, Islam Kristen. Bisa apa nggak nyaut? Coba lagi si Syukur. Syukur ini Kristen ini. Syukur, Kristen Islam. Ya, shalom Bang. Cuman mau nyampaikan 1-2 kalimat saja untuk Kak Aisyah Bang. Izin. Silakan. Tadi saya barusan ngirim 1 donat sama 1 kopi Kak Aisyah. Apa udah cukup? Thank you. Semangat ya, semangat nanti. Iya, sama-sama belajar ya. Nanti kalau ada yang naik Kak Aisyah. Karena kalau pakai bahasa Indonesia saja, mungkin mereka nggak paham bagaimana bahasa Arabnya, tunjukkan dalil atau segala macamnya. Karena dari tadi banyak yang typing di bawah, katanya cuma melewati. Saya bilang, itu mereka nggak baca 72-nya ya, itu kan ya itulah otaknya nggak dipakai, padahal divalidasi di 72 loh. Ya itulah kelebihannya, kekurangannya mereka itu memang. Katakanlah misalnya mendatangi Jakarta, maka dipilih di antara yang datang di Jakarta itu kan sudah masuk di Jakarta. Nggak ngerti mereka Bang. Saya masuk di sekolah dulu. Kalau misalnya di absen sama bu guru tuh katanya syukur, datang Bu, hadir. Itu kan hadir, berarti udah masuk di dalam kelasnya. Bukan sekedar hanya ngelirik, udah jalan-jalan aja dulu kita sebelum ke surga. Orang ini kok, aduh. Udahlah, nanti di lain kesempatan saya marah-marahilah. Untuk kali ini biar Bu Aisyah aja dulu yang semangat memberitakan Injil keselamatan itu. Terima kasih, Os. Ya, makasih Bang Syukur. Sama-sama ya. Jadi siapapun saja bisa, asal dia mau baca. Ya pertanyaannya dulu kan saya kayak mereka. Saya nggak pernah mau baca. Saya cuma umat yang sukanya didoktrin, dengerin ceramah. Sementara saya penasaran. Saya baca kok nggak sesuai sama yang saya dengarkan. Kan itu. Makanya saya bisa nunjukkan dalil kan. Ya. Bagaimana kalian bisa percaya ya dengan bagi din, sementara paman-pamannya itu banyak pamannya, kurang lebih 10. Makanya baca itu. Ya. Baca sejarahnya tentang Nabi Muhammad itu. Siapa saja pamannya, nggak ada yang mau. Ya.
Nih, kita dengarkan sekali lagi apa kata Buya Sakur. Saudaranya sendiri, paman-pamannya nggak ada yang percaya kok. Apalagi Abu Jahal. Ya, Abu Thalib juga nggak percaya kok. Hamzah juga nggak percaya. Paman-pamannya juga nggak ada yang percaya. Oke, barangkali pamannya ya jahat. Ada paman yang terbaik. Namanya siapa? Abu Thalib. Dibujuk juga nggak mau. Wahai pamanda, yuk baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah. Udah yang pendek aja, la ilaha illallah, nggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, sambil diusap keringatnya, dibujuk, ayo mang, dalam keadaan sakit parah mau meninggal dunia, saya ucapkan perlahan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia geleng kepala sampai Nabi Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud, sambil menangis, yang isinya, ya Allah, gerakan hati pamanku yang paling sayang kepadaku, yang membela aku. Benar, Abu Thalib membela. Nabi juga bertanya, Pamanda bela saya, betul. Kenapa? Ya karena kamu ponakan saya. Bukan karena saya Rasul, bukan. Karena kamu ponakan saya, kamu anaknya adik saya. Terus gimana? Sampai Nabi Muhammad sambil menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib mau mengucapkan syahadat, malah dijawab oleh Allah, ditolak mentah-mentah. Dijawab sama Allah, ditolak. Ya. Ditolak, guys. Gimana sih kalian? Ini yang ngomong profesor, gelarnya banyak, bukan abal-abal. Kalau dia memberitakan kebohongan, dia sudah ditangkap, sudah coba dilaporin, kan nggak bisa. Karena apa yang diucapkan itu berdalil. Ini kelasnya profesor. Bukan kelas kaleng-kaleng, bos. Ya. Ini profesor, bos. Kok kalian yang ngotot, yang nggak punya modal ilmu tuh piye sih? Kok ngaku doang? Makanya ya, cari. Ini siapa Junjun ini? Saya nggak tahu. Ayo silakan teman-teman ya. Buat umat. Makanya kalau ada muslim masuk baru jadi mu'alaf, oh thank you, selamat. Selamat menjadi penghuni neraka. Satu lagi orang masuk neraka. Ya kan itu ucapannya. Karena kan jaminan masuk nerakanya jelas. Surah Maryam 71. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong, itu di dalam Quran tadi sudah saya paparkan. Teman-teman boleh menyangga, tapi sanggahan itu bawa data pembanding. Karena ini ruang publik, ini bukan di masjid, ini bukan di pengajian yang nggak butuh menyampaikan dalil. Kalau Ustadz kan bilang sesuai surah ini, tapi nggak dibuka, sesuai hadis, cuman gitu doang, tapi nggak buka sama-sama dikoreksi sama jemaahnya, nggak ada itu. Makanya kalian mau aja dibodohin. Surat Maryam 71 aja nggak pernah dibahas-bahas. Ya, apalagi Al-Maidah 46. Nggak mungkin. Ya, perkataan Allah di dalam Al-Maidah itu jelas bahwa di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi sama Ustadz itu disimpan, disembunyikan. Justru dikeluarkan kabar bohong dari ulama bahwa di dalam kitab Injil itu sudah dipalsukan dan sudah dirubah. Begitu kita tanya, nggak usah tanya bukti yang asli ya, tanya saja yang bilang dirubah dan dipalsukan itu siapa, tertulis di mana, nggak ada yang bisa menunjukkan. Ya, mereka ini umat ulama, bukan umat Allah. Kalau Allah bilang dengan jelas di dalam dalilnya surah Al-Maidah bahwa di dalam Injil dan Torah itu terdapat petunjuk dan cahaya, jelas itu perkataan Allah. Tetapi umatnya ini ya nggak ngikutin perkataan Allah, ngikutin perkataan ulama. Ya, ayo tunjukkan ke kami bahwa Injil itu dipalsukan. Perkataan siapa itu? Tertulis di mana? Ada nggak? Saya tunggu. Ya. Congor saya ini saya haramkan tidak berdalil. Jadi kalau kalian mau menghadapin saya, nggak apa-apa. Bantah boleh. Tapi dibantah dengan dalil pembanding kamu. Ya, kita naikkan satu-satu. Kita naikkan dulu Sita Santos. Silakan. Ya, oke.
Ya. Kata sebagian yang balik kita kenapa? User, Halo user. Saya lawan namanya Winnie kan. Malah minta naik malah. ada yang bilang siapa nih? Arjuna. Kalau Arjuna bolak-balik saya bilang, ya, Rifa udah nggak berani ketemu saya. Kalau saya masuk ke komal-komal Islam ada dia langsung di framing. Turunkan ini. Dia framing saya pelacoy lah, perempuan tidak bener lah. Rifa itu udah ketakutan ketemu saya. Ya, saya nggak tahu, makanya kamu rekam ini. Mbak Rifa, ini saya rekam. Kenapa kamu memframing kalau Aisyah itu masuk ke komal-komal Islam? Biarin saja, kepingin tahu kualitasnya Aisyah kan gitu. Kenapa diturunkan? Belum ngomong apa-apa udah diturunin. Hah? Kamu tanya dong sama guru Dawatimu yang kalian bilang pinter itu. Kenapa dia ketakutan malah memframing di komal-komal Islam? Saya masuknya ke komal-komal besar dulu. Ya. Komal-komal Islam, apologet Islam, saya naik di situ. Ya. Cuman kalau ada Rifa saya diturunkan, di framing. Si mereka itu nggak ada ilmu Pak. Turunkan perempuan pelacoy ini nah. Yang punya komal ikut, ya udahlah ya, pantesan mulutnya suka menghujat. Di mana menghujatnya? Wong saya tunjukkan dari tadi kalian tahu data kok. Ya, Rifa tahu karena hampir dulu ya saya tuh sering masuk ke komalnya Rifa. Namanya sebagai apologet kan harus meluruskan. Sayangnya Rifa sampai detik ini nggak pernah masuk ke komal saya kalau saya buka itu loh. Ya, dan saya kan bisa membuktikan itu karena saya tidak diajari berbohong seperti Muhammad mengajari umatnya berbohong. Ya, teman-teman ya. Rifa sudah ketakutan kalau saya masuk ke komal Islam yang ada dia. Ya. Sudah pula balik saya putarkan videonya itu. Ya. Nah, kalian direkam dong. Uni Rifa ini ada video, kenapa kamu nggak berani melawan Aisyah? Justru kamu bilang, jangan naikkan ini, perempuan tidak benar ini, perempuan pelacur ini. Ya itu, gimana? Hah? Jadi bukan saya nggak berani, dianya yang ketakutan. Mau saya putarkan lagi? Supaya nggak fitnah, kita lihat ya. Kalau saya masuk ke komal Islam, terus ada saya Rifa kaget nggak? Kita buktikan ya, teman-teman ya. Supaya ini kamu rekam, kalian siap-siap rekam. Tunjukkan ke Rifa. Kenapa Uni kalau ada Aisyah naik ke komal Islam ada Uni, terus Uni turunkan? Tolong dibesarkan host. Ini bukti. Ya, saya di framing supaya diturunkan. Belum ngomong apa-apa. Turunkan pelacur ini. Ya. Mana itu ya Yoko Gus yang bilang insya Allah itu ya, inilah aku apologet itu. Saya masuknya bukan yang ecek-ecek. Bentar ya. Bentar ya. Nih. Apologet Islam. Di sini semua master-masternya katanya master ya. Saya naik. Cuman si perempuan ini yang kamu bilang pinter itu ketakutan. Begitu dia nggak sadar saya naik. Saya di framing, turunkan pelacur ini. Lagi mana? Ya, kita buktikan. Tuh. Tahu. Jadi gitu aja Bang Samuel. Kita pun ini nggak rahasia umum. Jangan capek jadi data. Iya. Wah, sundal ini turunin aja Bang. Nah. Wah. Direkam ya. Bagaimana saya bisa naik ke komal Islam sementara mereka tahu? Ya, mulut saya ini berdalil. Ya. Jangan bilang kalian saya nggak berani. Saya sudah di blacklist. Baru dibawa aja dan nama saya langsung dibisukan, langsung diblokir. Udah ketakutan mereka. Udah nggak bisa. Makanya jangankan kalian yang mereport saya, gurunda kalian memblacklist saya. Coba masuk ke Zuma itu sudah berapa kali sama saya, cuman menang toa. Saya kan nggak pernah pakai sound card. Menang toa, dia menang toa. Masih mau diunggul-unggulin si Rifa? Bohong kamu lah, kamu matamu pijak apa tadi lihat videonya? Ya. Sekelas Rifa aja takut, apalagi Gaisani. Aduh, kalau Gaisani terus apalagi tuh, aduh, bukan kelas saya itu.
Guys, ini modal toa juga. Enggak, jadi gini ya. Jadi gini, yang nekat-nekat itu memang modal nekat dengan kebotolan. Itu nekat karena botol. Ya. Oke, ingat ya, kalian boleh membantah apapun asal dengan dalil, karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Jangan kalian bangga dengan takiyah ceramah, itu saya nggak penting itu. Ya. Iya, Hemi. Hemi. Ya bos. Halo Gimana, Bos? Hemi. Halo. Kristen Islam. Islam bos. Baik, silakan Kak Aisyah. Oke, bisa kondusif. Ya, menurut saya sih kita orang kan punya komitmen beragama masing-masing, bos ya. Kalau Bisa kondusif, dijawab dulu iya atau tidak, langsung kemana-mana kamu ya, aduh. ya Anda mungkin keyakinannya di situ, bagi saya keyakinannya Bisa di Islam. kondusif nggak, iya atau tidak? Masalah apa ya atau tidak itu? Kan kondusif ya kondusif, bos. Kan pembicaraannya. Oke, langsung saja ya. Menurut kamu, ajaran Muhammad itu baik nggak sih? Totalitas baik dan benar, bos. Itu memang ajaran dari Tuhan pencipta alam. Saya tanya, kamu yang nyambung dong, dari tadi nggak nyambung. Ajaran Nabi Muhammad itu baik nggak? Jelas baik, terbaik. Oke, tolong tunjukkan. Sebentar ya. Tolong tunjukkan contoh perbuatan baik Nabi Muhammad kepada sesama manusia, ada nggak? Loh, ingat ya, Rasulullah. contoh perbuatan baik. Dia suka menolong nggak sama manusia yang lain? Loh, gini loh bos, sebelum Rasulullah dijadikan Rasul umur berapa itu sekitar 40 lah. Itu masa hidupnya sudah terkenal jujur dan amanah bos ya. Di mana tertulis dia Sudah jujur dan amanah itu? Kamu tahu dari mana? Dalam sejarah Nabi. Iya, sejarah gitu apa ya. namanya? Hah? Ya sejarah Rasulullah bos. Ya di mana? Kamu baca di mana? Kan ada itu. Enggak tahu. Nabi. Ayo, kamu baca di mana? Kita buka sama-sama. Nah, kalau kitab ya dulu saya pernah madrasah dulu bos, ada keterangan seperti itu. Iya, kalian kan sudah dibilangin, kalian boleh bernarasi, harus ada dasarnya. Karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Terus ini dari ruang segi- publik ya, yang Ya. dimana banyak iman di situ. Ya, dengar ya. Terus dalam segi Enggak, sekali lagi keilmuan- ada dasarnya nggak tertulis di mana yang kamu sampaikan itu? Loh, di tarik Islam bos, sejarah Rasulullah bos ya. Iya, di mana? Bukunya apa namanya? Kita buka. Dulu madrasah ya bos, sudah lupa sudah. Aduh, kan saya sudah bilang teman-teman, kalian boleh bernarasi. Tapi ini bukan komal Islam, atau ini bukan masjid, atau bukan pengajian. Di pengajian kayak kamu diterima. Yang penting bisa ngomong, tapi nggak butuh dalil. Ini bukan. Ini komal Sudah ini ruang lupa publik. Aisyah, sudah lupa. Aduh. Enteng banget mulut antum bilang lupa. Udah dibilangin ini bukan tempat pengajian atau masjid. Kalian ngomong kayak begitu sah-sah saja. Gimana sih? Yang dengar 270 orang ini bos, masa kamu ini udah lupa? Aduh. Lanjut host. Beginilah kualitasnya Kak Aisyah, ya kan? Semakin hari semakin kelihatan botolnya. Tuh, memang dengan adanya hancur. Jadi gini, dengan adanya TikTok ini, pengikut-pengikut Muhammad kan sudah tervalidasi bahwa ilmu, ya sekali lagi, ilmu keimanan mereka itu berdasarkan ulama, bukan berdasarkan dalil. Alasan lupa lah, handphone satu lah, padahal mereka cuma mengcopy paste itu. Saya kan dulu juga begitu. Cuman mungkin saya di antara satu, mungkin ada banyak juga ya. Satu di antara mereka, ya itulah yang pengen cari tahu, baca sendiri. Nah kayak gitu katanya baca lulusan madrasah. Diikutin tertulis di mana? Lupa. Sudah Gimana lupa. sih? Enteng banget bilang sudah lupa.
Aduh. Masya Allah, tabrak Allah. Masih ada kan Esa ini yang ngantri nih, coba kita naik Bang, apa host aja yang naikin. Pokoknya asal kondusif, jujur, berdasarkan dalil. Kalau kaki ya saya malas. Oke, si Raka dulu lah. Ya kayaknya paling belakang ya. Halo Raka, selamat pagi menjelang siang Raka. Islam Kristen? Alhamdulillah Islam, Bang. Mau kondusif diskusinya ya, Bang? Selamat pagi. Oke, ya, selamat siang di sini. Aisyah, silakan. Oke, Islam sudah berapa lama Pak Raka? Sejak lahir. Ya, sampai hari ini berapa lama? 40-an lah. 40 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Baca Quran. Hah? Pak, yang tegas Pak, ngomongnya melempem. Suaranya jangan minoritas dong Pak. Aduh. Al-Quran ya baca. Nah gitu, agak banter dikit. Kalau baca saya akan bertanyanya itu sesuai kapasitas Anda. Kalau Anda nggak baca, nggak mungkin saya bertanya di luar kapasitas Anda. Baca ya. Oke, ya. Menurut Al-Quran tertulis, benar nggak siapakah yang memelihara syaitan itu? Yang memelihara gimana maksudnya? Di dalam Quran yang tertuliskan Anda membaca Quran, siapakah yang memelihara syaitan itu? Setan itu setan yang memelihara, yang menciptakan Allah. Yang memelihara syaitan itu siapa? Katanya Anda baca Quran, gimana sih? Yang menciptakan Allah itu. Saya tanya, siapakah yang memelihara syaitan itu di dalam Quran? Manusia. Pak, fokus. Burung. Hah? Kamu baca Quran nggak sih? Baca yang mana? Ayatnya yang suruh yang ayat berapa yang mana? Lu yang nggak tahu, saya mau tanya, saya mau validasi. Kamu katanya baca Quran, saya akan membuktikan kamu baca Quran beneran atau enggak. Ya baca toh, itu surat Ikhlas, Al-Quran itu juga ada, surat Yasin. Itu ya surat Yasin, apa saya bacakan surat Yasin? Kok nggak nyambung ya? Inilah mereka kualitasnya. Maksudnya itu yang ditanya apa? Yang ditanya tentang setan siap dipelihara, ayatnya di mana? Siapa yang pelihara setan? Aduh. Saya harus buka dulu lah. Ya, silakan buka. Gimana? Coba buka. Bingung dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ada artinya. Gak nyambung kan? Ya, katanya yang melihara setan ya. Setan itu bangsa yang nggak kelihatan. Jangan dipaksakan kalau gitu. Bok ngaku saya ndak tahu, Ibu saya ndak tahu Kak. Beres kan? Sok-sokan ngaku-ngaku begitu mau dibuktikan kesono kesini gimana sih? Aduh. Itu ada kingdom itu kan? Kaisar ya, shalom kingdom. Kita naikkan lagi dulu si martabak ini, ada martabak Andy ya. Kalau mau naik Islam bawa otak dan data ya, jangan bawa kotoran ke atas, bawa kotoran bau nanti nih. Ini juga nih sinyalnya nih belum bayar ini, makanya muter-muter aja nih. Tawaf aja kayak di Mekah sana, kelilingi batu aja. Tuh. Ya karena sinyalmu lemah, turun lah kau. Mau nih bikin kotor aja komal kamu ini. Oke, si Belacan. Ya, semoga Belacan juga jangan tawaf ya. Halo Belacan, selamat pagi. Kristen Islam. Pagi. Islam. Kristen Islam bro.
Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana diskusi lintas agama antara apologet Kristen yaitu Aisyah Princess bersama dengan Muslim. Dan dari diskusi ini sangat jelas bahwa Aisyah menyatakan penting sekali bagi setiap kita punya dasar di dalam memberikan narasi, berbicara, dan juga berdiskusi. Agar apa? Agar semua yang kita utarakan benar-benar merupakan sesuatu fakta dan data yang dapat kita pertanggungjawabkan. Sehingga banyak telinga, banyak orang yang mendengarkannya akan semakin diyakinkan akan fakta-fakta kebenaran yang Anda narasikan. Karena itu teman-teman teruslah belajar, tambahlah wawasan dan pengetahuan sehingga setiap kita bernarasi, narasi yang kita bangun, narasi yang kita sampaikan merupakan narasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tuhan Yesus memberkati.